Oke ya, sebelum kita masuk ke materi, kita bahas dulu tentang tugas daring 18 sebelumnya di nomor 2, yaitu ketika di sini didapati sebuah gambar di mana gambar grafiknya bisa dilihat ya, memiliki titik potong yaitu di min 3,0 dan min setengah, 0. Kemudian ada satu titik lagi yang diketahui yaitu adalah min 2, min 3. Kita tulis dulu. Yang diketahui satu lagi adalah min 2, min 3. Nah, karena kedua titik ini adalah titik potong di sumbu X, ini kalian bisa menganggap nilai X1 yang min 3-nya dan X2 di min 1-nya. Kemudian nilai ini bisa kita anggap titik lainnya, maka di sini X, Y. Nah, jika diketahui ketiga titik ini, kemudian salah satu titik itu titik lain dan kedua titik lainnya itu adalah titik potong di sumbu X, maka kita bisa menggunakan bentuk Y sama dengan A dikali X yang dikurang X1 kemudian dikali X dikurang X2. Nah, dari sini tinggal kita ganti semuanya. Y adalah min 3, kita ganti min 3. A nya tetap, X nya itu adalah min 2. Nah, dikurang X1 nya itu adalah min 3. Min 3, kemudian X nya tadi adalah min 2. X2 nya itu adalah min setengah. Dikurang min setengah. Nah, min ketemu min positif, min ketemu min positif. Kemudian baru kita buat di sini pertama min 3 tetap, kemudian A min 2 ditambah 3 dapatlah 1 ya. Kemudian min 2 ditambah setengah dapatlah min 3/2. Nah, dari sini tinggal kita kali 1 dikali min 3/2 dikali A, dapatnya adalah kita buat di sini min 3/2 A sama dengan min 3. Nah, karena kita pengen mencari nilai A nya, ini bisa buat perkalian silang ya. 2 dikali 3 min 3 dibuat pembagian, maka nanti bentuknya pertama 2 dikali min 3 adalah min 6, min 2 dikali min 3 yang di sini ya sama dengan, nah min 3 tadi dan adalah pembilang. Kalau misalkan kita pindahkan ke ruas kiri, maka dia menjadi penyebut sehingga dibagi ya. Nah, sama dengan A. Min 3 dibagi min 3 habis. Kemudian di sini min ya. Dapatlah A nya sama dengan 2 ya. Min ketemu min positif, jadi nggak perlu lagi menggunakan min ya. Nah, sehingga kita dapat A nya 2. Nah, udah dapat A nya 2, baru kita masukkan lagi ke dalam persamaannya, yaitu tadi Y sama dengan A yang dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Nah, kemudian ganti lagi Y nya. A nya tadi udah diketahui dapat 2, masukin 2. Kemudian X nya tetap dikurang X2 nya itu adalah X1 itu adalah min 3. Min ketemu min positif, jadi X tambah 3. Kemudian X nya tetap, kemudian ada min. X2 nya itu adalah min setengah, min ketemu min positif, jadi di sini setengah. Nah, berarti kalau misalkan kita kali, nanti kita dapat nilai Y nya itu sama dengan 2. X dikali X, X kuadrat. X dikali setengah X plus setengah X. 3 dikali X plus 3X. 3 dikali setengah plus 3/2. Nah, maka nanti kita dapat pertama Y nya itu nanti sama dengan pertama ini yang bisa dijumlahkan adalah X dengan X di sini ya, karena sama-sama memiliki variabel X. Maka tulis dulu 2 X kuadrat setengah tambah 3 itu adalah 7/2 ya. Jadi 7/2X ditambah 3/2. Nah, sisanya di sini kita hilangkan kurungnya dengan cara dikalikan semua duanya. Jadi nanti bentuknya Y nya sama dengan 2 dikali X, 2X kuadrat
2 dikali 7 per 2 plus 7x. 2 dikali 3 per 2 plus 3. Maka inilah jawabannya ya. Ini sama dengan 2x kuadrat ditambah 7x tambah 3. Bukan. Oke, sekarang kita masuk materi baru, yaitu gimana sih kalau misalkan ada suatu grafik fungsi kuadrat kita geser. Nah, misalkan aja di sini ada sebuah gambar ya, dimana di sini sudah diketahui ya untuk titik baliknya, yaitu anggaplah xe, ye. Nah, kalau misalkan lihat dari sumbunya nih, sumbu y itu kan dia itu kalau nggak ke atas ke bawah, sumbu x itu kalau nggak ke kanan ke kiri. Ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif. Yang y ke atas itu positif, ke bawah itu negatif. Sehingga nanti kalau misalkan kita geser, nah grafik ini pengen kita geser, kita bisa fokus ke titik baliknya. Nah misalkan kita geser nih titik fokusnya nih, titik baliknya, fokus ke titik balik, kita geser sejauh 2 satuan ke kanan, berarti kan 1, 2. Otomatis nilai tadinya di sini misalkan 2 lah ya, karena kita geser ke kanan sebanyak misalkan 2 di sini. Kita geser sejauh 2 satuan, maka nilai xe-nya berubah menjadi nilai 4. Nah, ketika ke kanan itu kan berarti kan tadi ditambah ya. Ditambah berapa? Ditambah 2 satuan ke kanan. Kalau misalkan ke atas gimana nih? Misalkan pengen kita awalnya di sini adalah 3 ya. ye-nya 3 di sini nih. Kita geser ke atas sejauh 1 satuan. Nah, jadi awal ye-nya sama dengan 3. Karena kita geser ke atas 1 satuan, maka ye-nya berubah menjadi 4. Nah, artinya kalau misalnya kita geser ke atas, ye-nya itu kita tambah dengan 1 ya. Nah, karena di sini kita udah tahu nih bentuk ini ada xe dan ye, di mana ini adalah titik baliknya, maka kita bisa gunakan dengan rumus yang sebelumnya tuh ketika di dari 18 untuk y sama dengan a dalam kurung x dikurang xe kuadrat ditambah nilai ye. Dan tadi kalau misalkan di sini kita geser ke kanan, tadi xe-nya bertambah kan? Artinya nanti yang awal tadi bentuknya adalah y sama dengan a dikali x kurang xe. Nah, xe ini kita jumlahkan. Jumlahkan apa? Jumlahkan dengan n satuan. Nah, n ini adalah nilai yang akan kita masukkan ya. Nah, misalkan saja tadi kita buat, karena kita geser sejauh n satuan ke kanan, maka nanti y sama dengan a dalam kurung x dikurang. Nah, xe ini karena kita geser ke kanan, maka bertambah nilainya ya. Bertambah sebanyak n. Maka kita tulis xe dalam kurung tambah n. Nah, baru kita kuadratkan tambah ye. Bagaimana ke kiri? Kalau ke kanan ditambah, maka ke kiri pasti dikurang ya. Maka nanti bentuknya y sama dengan a dalam kurung x dikurang dalam kurung lagi xe. Nah, karena ke kiri berarti xe-nya kita kurang dengan nilai si n kuadrat tambah ye. Nah, bagaimana kalau ke atas? Tadi sebelumnya kalau ke atas di sini ya, awalnya ye-nya adalah 3. Tapi karena kita geser ke atas 1 satuan, maka ye-nya berubah menjadi 4. Artinya kalau ke atas, maka nilai ye-nya pasti bertambah sejauh n yang kita minta atau sejauh satuan yang kita minta. Misalkan saja satuannya di sini n ya, maka nanti yang awalnya bentuknya y sama dengan a kali x kurang x kuadrat tambah y berubah menjadi y sama dengan a dalam kurung x dikurang xe kuadrat. Nah, karena ke atas awalnya y di sini ya, ke atas berarti ditambah nilai n. Kalau ke bawah gimana? Kalau ke bawah kebalikannya ya. Kalau misalnya ke atas ditambah, maka ke bawah dikurang. Maka nanti di sini a x dikurang xe kuadrat ditambah ye kita kurang dengan si n. Ya. Jadi intinya gitu. Ke kanan atau ke kiri, maka xe-nya kalau nggak ditambah atau dikurang, ke
ke atas atau ke bawah, maka nanti YE-nya kalau nggak ditambah dikurang ya. Biar nggak bingung, sebagai contoh misalkan aja di sini ada suatu persamaan grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x tambah 1. Digeser ke kanan ya. Misalkan ke kanan itu 5 satuan dan digeser ke bawah sebanyak 1 satuan. Nah, tentukan persamaan hasil pergeserannya. Artinya gini, awalnya di sini fungsinya ada x kuadrat dikurang 2x tambah 1. Pengen kita geser ke kanan, kemudian ke bawah. Nah, tadi sudah dibuat ya. Seandainya kita ke kanan nih, anggap aja nilainya M lah. M itu 5. N itu adalah 1. Awal rumusnya tadi adalah Y sama dengan A dikali X kurang XE kuadrat ya. Seharusnya kita buat kuadrat di sini ditambah YE. Awalnya seperti ini ya. Tapi karena pertama dia minta ke kanan. Ke kanan berarti arah dari sumbu X ke arah positif, maka XE kita tambah berapa? Tambah dengan nilai M. Nah, langsung aja 5 di sini ya. Kita kurang lagi. Nah, kemudian ke bawah. Ke bawah itu mengarah ke sumbu apa? Ke sumbu Y. Ya. Nah, karena ke bawah maka dikurang. Kurang berapa? Dikurang 1. Nah, jadi seperti inilah rumusnya ya. Untuk mencari hasil pergeseran dari x kuadrat dikurang 2x tambah 1. Nah, sekarang kalau dari 18 mencari XE itu kan rumusnya adalah min B per 2A ya. Dan mencari rumus YE itu adalah min D per 4A. Sehingga kalau misalnya kita buat, pertama di sini diketahui A-nya adalah 1, B-nya adalah min 2 dan C-nya adalah 1. Tinggal kita ganti nilai XE itu, nanti kita dapat pertama min B per 2A, berarti min 2 per 2 dikali A-nya adalah 1, ganti 1. Nah, min kita mau min positif, 2 dibagi 2 adalah 1, maka kita dapat XE nya 1. Kemudian untuk mencari YE adalah rumusnya min D per 4A. Nah, nilai D itu adalah rumusnya B kuadrat dikurang 4AC ya. B kuadrat, nah jangan lupa nih, min B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Nah, per 4, A nya berapa? A nya tadi dapat 1. Berarti ini kalau misalnya kita masukkan B kuadrat dikurang 4AC, B nya itu adalah min 2, karena dikuadratkan maka kita dapat 4 dikurang 4 yang dikali A nya 1, C nya adalah 1, per 4 kali 1 adalah 4. Nah, 4 dikurang 4 dikali 1 yang dikali 1, kemudian dibagi 4. 4 dikurang 4 ini hasilnya 0 ya, maka nanti ini pasti hasilnya 0. Maka kita dapat nilai YE sama dengan 0. Udah dapat XE dan YE, tinggal kita masukkan lagi ke dalam rumus ini, yaitu kita tuliskan Y sama dengan, nah, A-nya tadi dapat 1 ya, kita ganti menjadi 1. Dalam kurung, X dikurang, nah, XE-nya sudah didapat, yaitu XE-nya adalah 1, tulis 1. Ditambah 5, ya, dikuadratkan, baru ditambah YE-nya tadi dapat berapa? YE-nya adalah 0. 0, kemudian dikurang 1. Maka nanti kita dapat pertama, tulis dulu 1 di sini ya. 1 dikalikan ini tetap aja ini juga ya. Maka kita tetap tulis X ya. Nah, dikurang 1 tambah 5 adalah 6 kuadrat. Kemudian plus 0 kurang 1. 0 dikurang 1 adalah min 1. Maka nanti kita dapat Y-nya itu X dikurang 6 kuadrat, dapatnya itu nanti kalau menggunakan perkalian pelangi, X kuadrat dikurang 12X tambah 36 ya hasil dari sini, baru kita kurang dengan si 1. Maka kita dapat di sini
persamaan terbarunya itu adalah X kuadrat dikurang 12X ya. 36 dikurang 1 adalah plus 35. Maka inilah jawabannya ya. Jadi jangan lupa, ke kanan itu arah dari sumbu X, maka XE nya kita tambah. Ke bawah itu adalah arah dari sumbu Y, maka YE nya lah kita kurang. Nah, ke kanan kiri itu adalah sumbu X, ke atas bawah adalah sumbu Y.